Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah legenda yang luar biasa dari tanah Jawa. Kisah di balik salah satu kesenian paling ikonik di Indonesia. Benar sekali, kita akan membahas asal-usul reog Ponorogo melalui legenda Singo Barong. Jadi, siapkan diri kalian untuk masuk ke dunia mitologi Jawa yang penuh intrik dan kesaktian. Kisah ini berpusat di daerah Ponorogo, Jawa Timur, di masa Karijon kuno. Tokoh utama kita adalah Prabu Kelana Sewandana, seorang raja gagah dari kerajaan Bantarangin. Beliau adalah pemimpin yang bijaksana dan sakti mandraguna. Namun, sehebat apapun seorang raja, hatinya tetap membutuhkan seorang pendamping. Hati Prabu Kelana Sewandana terpikat pada seorang putri cantik jelita dari kerajaan Kediri yang bernama Dewi Ragil Kuning. Kecantikannya begitu termasyur, hingga banyak raja lain yang juga ingin meminangnya, bertekad untuk menjadikan Dewi Ragil Kuning sebagai permaisurinya. Prabu Kelana Sewandana pun mempersiapkan rombongan untuk berangkat melamar sang putri ke Kediri. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Untuk sampai ke Kediri, mereka harus melewati sebuah hutan angker yang sangat lebat dan misterius, bernama Alas Dadapan. Hutan ini bukanlah hutan sembarangan, karena di dalamnya bersemayam seorang penguasa yang sangat ditakuti. Dialah Singo Barong, tokoh kunci dalam legenda ini. Bayangkan, sesosok makhluk raksasa yang mengerikan, dengan kepala singa yang buas, namun bertubuh manusia. Singo Barong bukan hanya sekadar penjaga hutan, ia adalah penguasa absolut di Alas Dadapan. Ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Siapapun yang berani melintasi wilayahnya tanpa izin, pasti akan berhadapan dengan amarahnya. Sesuai dugaan, saat rombongan Prabu Kelana Sewandana memasuki Alas Dadapan, jalan mereka langsung dihadang oleh Singo Barong. Makhluk itu murka karena wilayah kekuasaannya dimasuki tanpa permisi. Dengan sombongnya, Singo Barong menantang seluruh pasukan Bantarangin. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Suasana hutan yang tadinya tenang berubah menjadi arena pertempuran yang dahsyat. Singo Barong mengamuk, mengeluarkan seluruh kekuatan gaibnya. Pasukan Bantarangin kewalahan menghadapi kekuatannya yang seolah tak terbatas. Melihat pasukannya terdesak, Prabu Kelana Sewandana tidak tinggal diam. Namun, sebelum sang raja turun tangan, seorang pendekar setia maju ke depan. Dia adalah Walang Sutra, patih kepercayaan Prabu Kelana Sewandana. Walang Sutra bukan sekadar patih biasa. Ia adalah seorang pendekar ulung yang tak hanya mahir dalam seni bela diri, tetapi juga menguasai sihir angin. Pertarungan 1 lawan 1 antara Walang Sutra dan Singo Barong pun terjadi. Ini bukan hanya adu kekuatan, tetapi juga adu kecerdasan dan strategi. Singo Barong mengandalkan kekuatan kasarnya yang brutal, sementara Walang Sutra menggunakan kelincahan dan ilmunya untuk mencari celah. Dengan kecerdasan dan ilmu sihir anginnya, Walang Sutra berhasil mengelak dari setiap serangan, mematikan Singo Barong. Ia membiarkan Singo Barong kelelahan. Lalu pada saat yang tepat, Walang Sutra melancarkan serangan balasan yang telak. Akhirnya, setelah pertarungan yang sengit, Singo Barong yang perkasa berhasil ditaklukkan. Makhluk buas itu pun tersungkur di hadapan sang patih. Meskipun telah mengalahkan musuh yang kuat, Prabu Kelana Sewandana menunjukkan kebijaksanaannya. Ia tidak membunuh Singo Barong. Sebaliknya, ia memberikan pengampunan dengan satu syarat. Sebagai tanda takluk dan pengabdian, Singo Barong harus menjadi pengikut setia kerajaan Bantarangin. Bukan hanya itu, sebagai hukuman sekaligus simbol kekalahannya, Singo Barong diwajibkan untuk selamanya memikul dadak merak. Apa itu dadak merak? Dadak merak adalah hiasan kepala raksasa yang sangat megah, berbentuk kepala singa yang dikelilingi oleh ratusan bulu merak yang indah. Kepala singa itu melambangkan Singo Barong sendiri, sementara bulu merak yang mengembang melambangkan kemegahan dan keanggunan Prabu Kelana Sewandana. Momen inilah yang dipercaya sebagai cikal bakal lahirnya pertunjukan reog Ponorogo. Setiap elemen dalam pertunjukan reog yang kita kenal sekarang adalah representasi dari legenda ini. Topeng Singo Barong yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram, melambangkan Singo Barong yang ditaklukkan. Penari yang memerankan Prabu Kelana Sewandana tampil dengan gagah berani. Lalu ada juga tokoh Jatil, penari berkuda yang lincah.
seringkali digambarkan sebagai representasi dari prajurit, atau bahkan sang patih Walang Sutra. Ada pula Bujang Genong, tokoh jenaka bertopeng merah yang menggambarkan patih muda yang cerdik dan akrobatik. Jadi, legenda Singo Barong ini bukan sekadar cerita pertarungan biasa. Di dalamnya terkandung makna filosofis yang sangat dalam. Ini adalah kisah tentang kemenangan akal dan kecerdasan atas kekuatan kasar. Ini adalah pelajaran tentang pengendalian diri, di mana sifat buas yang diwakili oleh Singo Barong akhirnya bisa dikendalikan dan diarahkan untuk kebaikan. Legenda ini juga mengajarkan kita tentang arti kesetiaan, perjuangan, dan kepemimpinan yang bijaksana. Setiap kali kita menyaksikan pertunjukan reok Ponorogo yang megah, dengan topeng Singo Barong yang menari-nari, diiringi gamelan, kita sebenarnya sedang menyaksikan kembali sebuah fragmen dari legenda kuno yang luar biasa. Sebuah simbol spiritual dan mitologi Jawa yang terus hidup dari generasi ke generasi, mengingatkan kita akan kekayaan budaya Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Menarik sekali kan? Asal-usul reok Ponorogo ini, cerita ini membuktikan bahwa di balik setiap kesenian tradisional Indonesia, selalu ada kisah dan makna mendalam yang patut kita banggakan. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan tulis di kolom komentar kesenian tradisional. Apalagi yang ingin kita bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.